Kalau kamu punya 100 juta, mending kamu pakai untuk trading saham atau jualan di toko online seperti marketplace. Banyak pertanyaan yang datang ke aku, terutama dari bapak, ibu yang sudah senior di perusahaan dan sebentar lagi akan pensiun. Kemudian ada juga pedagang atau yang sudah terbiasa dengan retail, kemudian penasaran juga pengen nyobain saham. Dan yang terakhir ada juga dari teman-teman saham yang pengen juga nyicipin gimana sih rasanya jualan di sektor real. Kalau kamu relate dengan konten ini, tonton terus videonya, jangan di-skip ya. Pertanyaan ini sebenarnya tricky ya. Mana yang lebih menguntungkan atau mana yang lebih cuan antara saham dan juga jualan online dengan modal sama-sama 100 juta. Dua-duanya sama-sama menghasilkan, tapi dua-duanya juga bisa rugi. Tergantung dari kemampuan kamu dalam mengelolanya. Nah, aku akan ngebahas tentang plus minus dan juga faktor apa saja sih yang harus kamu perhatikan dalam memilih apakah kamu lebih cocok di trading saham atau mungkin kamu lebih cocok di jualan online. Kalau kamu memilih untuk jualan online, tantangannya bukan hanya sekedar membeli produk, kemudian kamu mengupload di marketplace, dan kemudian kamu menunggu pembeli datang untuk membeli barang kamu. Nggak semudah itu. Kalau kamu hanya melakukan hal itu, siap-siap aja toko kamu sepi dan kamu nggak dapat omset. Kalau kalian tertarik dengan buka toko online, kalian harus belajar menganalisa produk mana yang laku di pasaran, kemudian cara menentukan harga jual, karena biaya admin dari marketplace sekarang juga nggak kecil ya, dan setiap beberapa bulan selalu naik. Kalau kamu hanya mengandalkan ngelihat harga jual dari kompetitor, bisa jadi kamu rugi tak kasat mata ya. Ada juga beberapa kompetitor yang sebenarnya mereka juga nggak tahu untung atau rugi gitu karena menyerahkannya ke anak buahnya. Sementara anak buahnya kan juga tidak punya kemampuan mendalam soal masalah hitung-hitungan. Kamu juga harus belajar desain, editing, baik image, video ya, dan membuat konten. Ingat, dunia sekarang ini sudah berubah. Kamu nggak akan bisa jualan kalau nggak bisa membuat sebuah konten. Nggak perlu FYP, yang penting kamu konsisten aja terus membuat video, baik di Instagram, baik di marketplace. Yang penting algoritma menyukai produk kamu dari video-video dan juga optimasi dari produk yang sudah kamu posting di marketplace. Buat juga opsi backup, yaitu membuat website. Kenapa? Karena saat ini fee dari marketplace itu udah benar-benar kayak mencekik banget. Jadi kamu harus punya backup plan, atau enggak kamu mengambil database dari orang-orang yang sudah mengunjungi marketplace kamu. Kamu bisa mengarahkan untuk datang ke toko atau mungkin melakukan pengiriman menggunakan jasa opsi pengiriman yang lebih murah. Contohnya kayak menggunakan Maxim. Nah, kalau kamu memberikan harga offline yang cukup jauh harganya dengan Shopee, biasanya pembeli juga tertarik untuk melakukan pembelian secara offline. Dan biasanya transaksi ini berlanjut di WhatsApp atau di website kalian. Nah, jadi ini penting banget sih untuk para penjual online yang baru akan masuk di tahun ini. Kalian wajib tahu caranya membuat website, karena website ini adalah second atau backupan dari toko online di marketplace. Selanjutnya kalian juga harus belajar tentang gimana sih cara ngiklan. Pasang iklan sih mudah ya, tapi kita harus tahu cara mengatur budget, kemudian kita juga bisa menganalisa iklan mana yang jalan, iklan mana yang menghasilkan. Kalau udah ada iklan yang tidak menghasilkan, ya udah iklannya kita stop, kemudian kita ganti ke iklan yang memang benar-benar menguntungkan. Nah, sekarang aku mau ngebahas kalau kamu pengen fokus di dunia saham ya, apa aja yang harus kamu pelajari. Yang pertama, kamu mempelajari tentang metode apa yang akan kamu pakai dalam memilih saham, karena ini penting banget. Nah, kalau untuk trading, metodenya yang dipakai itu analisa teknikal. Cuma analisa teknikal sendiri kan ada banyak banget metode dan ada banyak tools juga yang dipakai untuk screening saham. Salah satunya dengan tools Ami Broker yang sudah sering saya bagikan di video-video sebelumnya. Dan kalau kamu pengen lebih ke investing, kamu bisa juga menggunakan pendekatan analisa fundamental. Dan ini juga nggak mudah ya. Kemudian kamu juga harus belajar money management. Contoh money management di
trading saham dan juga toko online. Katakan di sini kamu punya modal sama-sama 100 juta. Nah, dengan money management, kalau untuk di saham, kita hanya pakai 50%-nya aja, yaitu 50 juta untuk bisa masuk pertama, dan sisanya lagi itu untuk keperluan averaging up atau untuk averaging down. Nah, sementara kalau di toko online, itu juga sama. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah aku lakukan ya. Jadi, tidak 100 juta itu kamu belikan barang semuanya, tapi kamu, cicil ya. Pertama 50 juta, oke kamu belikan barang yang kamu yakini barang-barang ini, cukup laku di pasaran dan kamu yakin ini ada marketnya dan bisa ngasilin untuk toko kamu. Kemudian selebihnya ada sekitar 6 juta, itu bisa kamu pakai untuk marketing, branding, kemudian 10 juta itu kamu pakai untuk, membangun website ya. Kalau kamu bikin sendiri bisa lebih murah ya, karena kamu cuma perlu beli hosting aja dan mungkin beli, template yang berbayar. Tapi kalaupun kamu nggak beli template yang berbayar pun, itu juga bisa. Yang penting kamu bisa sedikit ngedit supaya, template dari website kamu tuh, merupakan tampilan dari branding kamu. Nah, kemudian, selanjutnya kamu perlu tools tambahan yang bisa mengkoneksikan antara, marketplace kamu mulai dari Shopee, TikTok, Tokopedia, kalau kamu punya Lazada juga, bisa. Kamu perlu tools yang bisa, menyatukan atau mensinkronkan stok. Jadi kamu nggak perlu repot setiap hari ngurus stok, jadi biarkan tools ini yang bekerja. Nah, namanya omnichannel. Kamu bisa coba searching tentang omnichannel. Untuk saat ini aku pakai Sellercraft ya, untuk pembayarannya bisa 1 tahun atau bisa 6 bulan sekali, dan ini lumayan sih harganya. Tapi menurut aku ya worth it daripada aku setiap hari harus manual memasukkan, stok, atau misalkan aku memasukkan stok yang terlalu banyak, akhirnya kalau ada barang yang habis dan ada orang yang melakukan check out, kita kan jadi lebih repot, kita harus membatalkan, dan juga performance toko kita tuh jadi jelek di mata, algoritma, ya. Jadi ini merupakan investasi juga, kalian harus mencari omnichannel yang sesuai dengan budget dan, flow dari bisnis kalian. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu nih, margin. Nah, untuk margin ya, keuntungannya. Berapa sih keuntungan kalau kita, katakan nih, kita udah sama-sama pro lah ya, udah sama-sama pinter, udah sama-sama menguasai. Kalau untuk di saham, untuk di market yang lagi bagus, itu kamu bisa dapat 5-20%. Tapi kalau market lagi bagus ya. Kalau market lagi nggak bagus atau sideways, itu 3-10% aja udah bagus, dan itu pun, belum tentu sebulan ya, bisa jadi dalam waktu 3-6 bulan. Bahkan kalau market lagi jelek, jadi 1 tahun atau 2 tahun kamu bisa dapatnya cuma ya 3-10%. Berbeda dengan di toko online. Kalau di toko online marginnya itu bisa lebih stabil, berkisar dari 10-18%. Nah, untuk aku sendiri itu pun juga, dari 8-15%. Sekarang aku mau masuk ke hal yang sering dilupakan, yaitu karakter. Banyak yang nggak sadar kalau kemampuan kita itu tergantung dari karakter. Pernah nggak sih kamu, mendengar tentang MBTI? Nah, kalau kamu belum pernah mendengar, coba deh kamu googling karakter tentang MBTI. Kamu cek karakter kamu, jadi ini semacam kayak tes psikologi gitu. Ada 16 karakter ya. E itu extrovert, I itu introvert, S itu sensing, N itu intuitif, T itu thinking, F itu feeling, J itu judging, kemudian P itu perceiving. Nah, kalau kamu tipe MBTI-nya lebih ke N, intuitif, kemungkinan kamu lebih cocok untuk di saham. Tetapi kalau tipe kamu adalah S, sensing, dan juga T, thinking, seperti aku, ISTJ, kamu lebih cocok di pembuatan sistem kayak di toko online. Ya, jadi kamu lebih suka segala hal-hal yang rasional, realistis, kemudian terstruktur. Sementara kalau tipe intuitif, mereka adalah orang-orang yang lebih bisa berpikir dengan memakai intuisinya
dan juga bisa memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Nanti kalau kalian sudah cek karakter MBTI, kalian tulis di kolom komentar ya, MBTI kamu apa, dan aku akan memberikan saran lebih lanjut lagi buat kalian. Oh iya, aku juga sering dapat pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau persiapan pensiun. Biasanya mereka minta, Mbak ajarin dong untuk belajar saham, atau ada juga yang, Mbak ajarin dong nanti untuk buka toko online gitu. Nah, justru kadang, bapak-bapak dan ibu-ibu ini kayak ngentengin gitu, kayak, "Ya udahlah nanti aja, tunggu aja dulu, nanti kalau udah pensiun baru deh aku belajar," gitu. Nah, ini sebenarnya ini, kurang tepat ya. Jadi kalau mau udah ada niat nih, mau masuk ke dunia saham atau ke toko online, sebaiknya 3 sampai 5 tahun sebelum Bapak Ibu pensiun, itu Bapak Ibu sudah nyicil. Karena kalau enggak, nanti begitu sudah pensiun, ini udah tekanannya tuh udah besar banget, kayak, "Aduh udah nggak ada pemasukan nih, harus segera jalan nih," gitu. Nah sementara, skill dan juga pengetahuan masih belum ada apa-apanya gitu. Jadi lebih baik dicicil aja dari 3 sampai 5 tahun sebelum pensiun udah mulai cicil, beberapa pelajaran yang sudah saya sebut di atas ya. Kalau ingin belajar saham, ya pelajari tentang metodenya, mau pendekatan analisa teknikal atau fundamental, kemudian pelajari juga money management, dan juga tambahannya bisa belajar Excel juga. Nah, kalau untuk yang ingin belajar toko online ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi dan lebih, bisa dibilang lebih harus melek IT ya. Jadi mulai belajar website, belajar editing produk, editing foto, video, kemudian membuat konten, belajar iklan, belajar website. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru, tapi menurut aku ya nggak ada kata terlambat sih. Kalau emang udah niat, walaupun udah berumur, tetap aja sih kita bisa catch up dengan teknologi. Iya nggak? Apalagi sekarang kan sudah banyak AI, jadi ya ada banyak kemudahan yang bisa kita peroleh. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi ini kalau sama-sama pemula, anggap aja sama-sama nggak punya ilmu tentang trading dan nggak punya ilmu tentang gimana caranya membuat toko online, mana yang lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan. Jujur menurut aku lebih gampang jualan, karena sebenarnya setiap orang itu sudah punya skill jualan. Kayak contohnya misalkan kita selama ini bekerja di kantor, mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah terbiasa kayak just tip, yang misalkan kita pergi ke suatu tempat, kemudian ada teman kita minta titip dibelikan barang, atau mungkin kita suka aja gitu jualan. Nah, dari sana aja udah kelihatan kan kalau, oh ternyata skill kita atau kemampuan kita itu lebih banyak atau lebih mudah untuk jualan. Nah, sementara kalau di saham ada sebuah resiko yang resikonya itu jauh lebih besar dibanding kita berdagang. Kalau kita dagang, kita kalau rugi ya kalau barang anggap aja kita bisa jual dengan harga modal. Tapi kalau di saham, kita nggak bisa tuh jual dengan harga beli ya, kayak impas gitu nggak bisa. Kalau di saham, kemungkinan terburuknya adalah kita jual dalam kondisi rugi. Itu hal pertama yang harus kalian pahami betul-betul. Nah, kemudian kita tanya lagi balik ke niat awal kalian. Nah, setelah misalkan nih untuk para pensiunan, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai income yang stabil setiap bulan dari pemasukan yang lain? Contohnya mungkin punya income dari menyewakan rumah atau punya pemasukan dari si pensiun misalkan, dan hanya ingin sisa uang dari dana pensiun ini dipakai untuk investasi. Nah, mungkin itu bisa Bapak Ibu masuk ke dalam saham, tapi dengan jangka waktu yang panjang, yaitu investasi. Kayak contohnya membeli setiap bulan saham-saham untuk di saham sektor perbankan, atau kalau sekarang emas lagi naik, Bapak Ibu juga bisa menabung untuk membeli saham-saham yang berkaitan dengan emas, seperti contohnya Antam, ya, itu juga bisa dipakai untuk sebagai investasi jangka panjang. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan cash flow bulanan, ya trading saham menurut aku kurang cocok untuk pemula yang benar-benar nol skill dan juga pengetahuannya. Jadi
saran aku pikirkan baik-baik karena walaupun terlihat mudah, keduanya ini terlihat mudah dan enak banget dikerjakan dari rumah, tapi intinya semua itu butuh usaha dan effort yang sangat besar. Oke, di video selanjutnya aku akan mengajak kalian room tour ke tempat aku, yang tadinya rumah ini aku pakai untuk hunian sendiri dan juga sisanya aku jadikan rumah kos. Nah, sejak 2024 aku jadikan satu room dari rumah kos itu sebagai tempat toko online, dan kemudian saat ini aku sudah mengambil semua ya, dua tempat dari rumah kos yang tadinya disewakan sudah kami pakai sendiri untuk toko online. Dan aku juga akan spill tentang SOP dan juga sistem dari toko online aku. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.